Welcome to Sobat Luther. Kita langsung gas saja. Dikejar isti CEO-ku. Bab 2191. Paman. Daripada bersenang-senang sendiri, lebih baik bersenang-senang bersama. Aku melakukan ini untuk memberikan hiburan pada semua orang menonton pertandingan sambil bertaruli beberapa ronde. Bukankah itu menyenangkan? Jelas Charlotte sambil terus memeriksa barang-barang yang diberikan oleh para ahli di sekeliling. Meskipun kata-katanya terdengar bagus, ekspresi serakah Charlotte tetap tidak bisa disembunyikan. Dia adalah bandar taruhan dan bukan dermawan. Tidak mungkin dia bisa begitu antusias jika tidak ada keuntungan. Aku hanya khawatir kamu akan sial dan kehilangan semua batu spiritual yang kamu bawa, kata Luther mengingatkan. Biasanya, kasino akan memanfaatkan peraturan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun keuntungannya sangat kecil, bandar pasti akan menang jika jumlah taruhannya cukup banyak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kasino tidak takut pemain menang, hanya takut tidak ada pemain. Namun, dalam taruhan yang di Hulka kali ini, Charlotte tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jika ada seseorang yang jeli dan beruntung, mungkin saja bisa menang berturut-turut. Pada saat itu, ahli akan ikut bertaruh besar dan dia akan kehilangan semua batu spiritual dalam 1 atau 2 ronde saja. Ini adalah tindakan yang berisiko. Dia bisa mendapat keuntungan besar atau kehilangan segalanya. Paman, jangan khawatir, aku punya senjata rahasia. Nggak akan rugi, bisik Charlotte di telinga Luther dengan suara khusus sambil mengedipkan mata. Dia berani membuka taruhan. Dia tentu saja sudah yakin dia akan menang. Mengandalkan keberuntungan untuk menghasilkan uang, hanya omong kosong baginya. Dia tidak akan bertaruh jika tidak yakin akan menang. Luther tersenyum dan mulai membantu melayani para ahli yang ingin bertaruh tanpa mengatakan apa-apa lagi. 10 menit kemudian, arena telah bersih dan pertandingan ronde kedua pun dimulai. 8 arena yang sama dengan pertarungan antara kandidat yang berbeda. Setelah semua persiapan selesai, para kandidat pun mulai memasang tarihan pada kandidat yang menurut mereka akan menang. Teman, dengar aku, peserta nomor 10 sangat kuat. Langsung pasang taruhani padanya saja. Peserta nomor 10 nggak ada apa-apanya. Jangan dengar omong kosongnya. Menurutku, peserta nomor 14 yang hebat. Jangan ribut, pasang taruhan di nomor 36 saja. Itu kakak perburuanku. Kekuatannya sudah mencapai tingkat sejati tahap sempurna. Di antara teman-teman seusianya, sulit menemukan orang yang bisa menandinginya. Dia pasti akan menang. Semua saling menunjuk dan berbicara untuk mengutarakan pendapat yang berbeda. Ada yang merasa peserta nomor 10 kuat, ada yang bilang nomor 14 lebih hebat, dan ada yang berpikir nomor 36 adalah yang terkuat. Semuanya memiliki pemikiran tersendiri dan tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain. Pada akhirnya, kebanyakan orang yang memilih untuk percaya pada insting sendiri. Sementara itu, beberapa lagi memilih untuk menunggu dan melihat situasinya terlebih jauh sebelum memasang taruhan. Yuki, dengarkan aku. Kali ini pasang taruhan di nomor 68. Aku yakin dia pasti menang, kata Elio menunjuk seorang pria di arena ke-8. Pria itu bertubuh kekar, memegang kapak besar, dan terlihat sangat kuat. Benarkah? Kata Yuki sambil menyipitkan mata. Jelas ragu setelah memperhatikan dengan saksama. Barang berharga yang dibawanya tidak banyak. Dia akan sangat kerugian jika kalah lagi. Elio mulai menjelaskan. Sejujurnya, peserta nomor 68 itu terkenal di dunia persilatan dengan julukan Raja Gunung Besi. Dia lahir dengan kekuatan besar dan kultivasi ilmu memperkuat tubuh. Kulitnya sekeras baja sampai senjata tajam tidak bisa melukainya. Meskipun aku yang bertarung dengannya, aku belum tentu bisa menang. Kalau kamu pasang taruhan padanya, kamu akan menang. Sehebat itu, tanya Yuki dengan mata bersinar. Hari ini adalah pertarungan di grup C, sedangkan Elio adalah kandidat di grup B yang lebih kuat dari mereka. Jika Elio menilai kandidat nomor 68 sehebat itu, kekuatannya pasti sangat hebat. Pasti hebat, percayalah. Kali ini Peking akan salah, kata Clint Satobil Menrich dadanya. Fuki memberanikan dirinya dan langsung mengeluarkan pedangnya sebagai taruhan. Baiklah, aku pasang taruhan pada nomor 68.
Kali ini taruhannya untuk menang atau kalah. Juniorku memang keren, kata Elio sambil mengacungkan jempol, lalu mengeluarkan pedangnya juga sebagai taruhan. Kedua pedang itu terbuat dari besi hitam yang berkualitas tinggi dan bisa ditukar dengan 5 batu spiritual. Jika mereka menang, semua barang yang kalah sebelumnya bisa ditebus kembali. Namun, jika pilihan mereka kalah, semuanya tentu saja akan hilang. Melihat Elio dan Yuki yang begitu percaya diri, Elsa hanya bisa menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Namun, dia tidak mencegah mereka karena terkadang nasihat yang berlebihan tidak akan seefektif pelajaran yang didapatkan dari pengalaman pahit. Kali ini, Elsa tidak ikut bertaruh karena terlalu banyak orang dan dia tidak suka berdesak-desakan di Keramatar seperti Mi. Sebaliknya, Ozias langsung memasang taruban dengan sentuhan batu spiritual yang baru saja didapatkannya pada kandidat nomor 36 itu. Paman, apa kamu ingin ikut bertaruh beberapa ronde lagi? Tanya Charlotte sambil menatap Luther. Kenapa? Kamu ingin mendapat keuntungan dariku juga? Canda Luther, lihat saja kata-katamu ini. Apa aku orang seperti ini? Aku hanya ingin membantumu, kata Charlotte sambil mengedipkan mata, seolah-olah sangat polos. Baiklah, aku akan ikut bertaruh beberapa ronde lagi. Aku ingin melihat trik apa yang kamu rencanakan, kata Luther sambil tersenyum, lalu mengeluarkan batu spiritual dan memasang semua taruhannya pada kandidat nomor 36. Kandidat nomor 36 adalah seorang pria berpakaian hijau dengan tubuh tinggi dan wajah kurus. Seluruh tubuhnya juga memancarkan aura yang dingin. Dia menggunakan tombak panjang yang terbuat dari besi hitam dengan ujung tombak yang Luther memasang taruhan pada pria berpakaian hijau itu karena orang Itzchokwi kuat. Dengan kekuatan tingkat sejati tahap sempurna, dia jelas salah satu yang terkuat di grup C. Sebenarnya, kekuatan pria berpakaian hijau sudah layak untuk masuk ke grup B. Bertahan di grup C bisa dibilang adalah sebuah strategi untuk memastikan kemenangannya karena sebagian besar peserta di grup itu hanya tingkat sejati tahap awal dan tahap menengah. Hanya beberapa kandidat yang sudah mencapai tahap akhir, apalagi melampauinya. Baiklah, pertandingan segera dimulai. Semua taruhan ditutup dan tidak ada perubahan lagi, teriak Charlotte setelah semua kandidat sudah naik ke panggung dan segera menutup taruhannya. Begitu pertandingan dimulai, tidak ada yang boleh memasang taruhan lagi agar adil. Hasil akhir kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada ketajaman pengamatan dan keberuntungan para petaruh. Dalam situasi normal, Charlotte yang sebagai bandar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari taruhan ini. Oleh karena itu, Luther sangat penasaran bagaimana Charlotte bisa memastikan dirinya akan menang tanpa rugi. Bab 2192. Pertarungan ronde kedua segera dimulai. 8 arena dan 8 pertarungan berlangsung secara bersamaan. Dibandingkan dengan tempat penonton lainnya, suasana di sekitar meja Charlotte jauh lebih ramai. Hampir ratusan orang berkumpul di depan meja besar itu dan sebagian besar sudah memasang taruhan. Begitu pertandingan dimulai, orang-orang di bawah arena bahkan lebih bersemangat daripada para kandidat di atas arena. Suara sorak-sorai dan teriakan dukungan terus bergema. Semua orang yang memasang taruhan berteriak untuk menyemangati kandidat yang mereka pilih. Bagi mereka, saat ini pertarungan ini bukan hanya sekedar hiburan lagi, melainkan berkaitan dengan keuntungan pribadi. Menang berarti berkesempatan untuk meraih banyak batu spiritual, sedangkan kalah berarti rugi besar. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak mungkin tidak bersemangat. Waktu perlahan-lahan berlalu dan suasana di lokasi itu makin memanas. Dari 8 arena, 2 arena sudah menyelesaikan pertarungannya lebih awal. Mereka yang menang bersorak gembira dan sangat antusias, sedangkan yang kalah merasa sangat kesal dan menyesal. Meskipun berada dalam situasi yang sama, perasaan di antara mereka sangat berbeda. Nomor 68. Ayo cepat serang. Jangan biarkan lawanmu bernapas, teriak Elio yang berada di kursi penonton dengan bersemangat sampai wajahnya memerah dan terus mengayunkan tinjunya. Semangat, nomor 68. Semangat. Yuki yang berada di samping juga terbawa suasana dan terus mengayunkan tinjunya dengan wajah yang memerah. Keduanya fokus pada kandidat nomor 68 di arena ke-8. Kandidat nomor 68 memiliki tubuh yang kekar dan memegang kapak besar.
Saat mengayunkan kapaknya, dia terlihat sangat gagah dan sulit untuk dihentikan. Sementara itu, lawannya adalah pria berusia 30-an tahun yang menggunakan pedang besar dengan gaya bertarung yang juga mengandalkan kekuatan. Biasanya, ahli yang menggunakan pedang besar memiliki kekuatan yang luar biasa dan jarang ada senjata yang bisa menandinginya dalam pertarungan frontal. Namun, kapak besar adalah pengecualian. Kapak besar ini mengorbankan kelincahan demi kekuatan yang luar biasa. Dalam pertarungan frontal, senjata ini benar-benar sulit untuk ditandingi. Hanya ahli yang memiliki kekuatan alami yang luar biasa baru akan menggunakan senjata berat seperti ini. Jika kapak besar berhadapan dengan senjata ringan yang mengandalkan kelincahan, belum tentu keuntungannya akan sebesar ini. Namun, kali ini kapak besar malahan berhadapan dengan pedang besar. Kedua senjata ini hampir sama, tetapi kapak sedikit lebih unggul. Selain itu, kandidat nomor 68 lebih unggul dalam hal ukuran tubuh dan kekuatan dibandingkan lawannya. Oleh karena itu, dia segera mendominasi pertarungan itu dan terus menyerang lawannya. Pria yang menggunakan pedang besar terus dipaksa untuk mundur, sehingga dia hanya bisa bertahan dan berusaha menangkis serangan. Setelah bertahan beberapa menit, dia akhirnya terlempar keluar dari arena karena pukulan kandidat nomor 68 bersama dengan pedangnya. Pertarungan ini dimenangkan oleh kandidat nomor 68. Hahaha, menang, kita menang. Elio bersemangat sampai langsung melompat saat melihat kandidat nomor 68 berhasil menang. Jelas terlihat sangat gembira. Bagus sekali, kita berhasil memenangkan kembali semua kekalahan kita, kata Yuki dengan sangat bersemangat. Perasaan setelah memenangkan taruhan ini sungguh luar biasa. Yuki, bagaimana? Aku nggak membohongimu, kan? Aku sudah bilang peserta nomor 68 pasti akan menang, kata Elio sambil tersenyum puas. Kak Elio memang hebat, kamu benar-benar jeli, seru Yuki sambil mengacungkan jempol. Semua keraguan sebelumnya langsung menghilang, melainkan sangat antusias untuk taruhan berikutnya. 3D Monus Bab 2193. Perjudian memang sangat mudah membuat orang kecanduan, terutama setelah merasakan manisnya kemenangan. Seringkali membuat seseorang kesulitan untuk berhenti. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri akan mudah terjebak makin dalam. Selamat untuk kalian berdua atas kemenangannya. Ini batu spiritual yang kalian menangkan, kata Charlotte sambil tersenyum, lalu menyerahkan batu spiritual dengan sangat ramah. Pedang besi hitam yang tadi dijadikan taruhan bernilai 5 batu spiritual, kan? Bolehkah aku menebusnya kembali? Tanya Yuki. Tentu saja boleh, jawab Charlotte sambil tersenyum dan menganggukkan kepala, lalu memerintahkan bawahannya untuk mengambil pedang besi hitam yang dipertaruhkan Yuki. Tunggu sebentar, saat Yuki hendak menebus pedangnya, Elio menghentikannya dan berkata, Yuki, kenapa kamu begitu terburu-buru? Taruhan baru saja dimulai. Babak selanjutnya yang paling penting. Kalau kamu menebus pedangmu sekarang, nanti modal taruhanmu akan berkurang dan kemenanganmu juga tentu akan lebih sedikit. Lebih baik tunggu dulu. Setelah kira memenangkan lebih banyak batu spiritual, baru kita tebus pedang itu. Ini, Yuki terlihat ragu. Kenapa? Kamu masih nggak percaya dengan pandanganku? Ikuti taruhanku sama saja dengan memungut uang di jalan. Kita hanya perlu memenangkan beberapa ronde lagi dan mendapatkan batu spiritual yang cukup untuk menerobos kultivasi kita, kata Elio dengan penuh percaya diri. Baiklah, aku ikuti saran Kak Elio, kata Yuki sambil tersenyum dan akhirnya memutuskan untuk tidak menebus pedangnya. Saat ini dia memiliki 10 batu spiritual. Dia hanya akan memiliki 5 jika menebus pedangnya kembali. Keuntungannya akan berkurang setengah meskipun menang, sehingga dia memilih untuk menunggu lagi. Jika menang 2 ronde lagi, dia pasti akan menebus pedangnya. Melihat ekspresi keduanya yang gembira, Charlotte tetap tersenyum untuk mempraktikkan prinsip pelanggan adalah raja. Dia sangat paham akan keserakahan manusia. Mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha ini biasanya akan membuat orang kehilangan kendali dan terjebak makin dalam. Yang Charlotte khawatirkan bukan para penjudi yang menang, tetapi para penjudi yang berhenti bermain. Selama mereka terus berjudi, dia yakin mereka akan mengembalikan semua yang sudah mereka menangkan dan membayar harga yang mahal. Setelah pertarungan sengit,
Ronde kedua pertandingan akhirnya selesai. Seperti yang diharapkan, kandidat nomor 36 yang dipilih Luther menang dengan mudah. Kekuatan kandidat itu tak tertandingi, sehingga usaha lawannya yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga pun sia-sia. "Paman, selamat, kamu menang lagi," kata Charlotte sambil menyerahkan batu spiritual yang dimenangkan Luther dengan kedua tangan. Saat ini, batu spiritual di kotak Charlotte sudah hampir habis. Beberapa di antaranya sudah dimenangkan oleh orang lain, sedangkan sebagiannya lagi ditukar dengan berbagai harta langka. Dia memang rugi sedikit jika dilihat secara keseluruhan, tetapi itu masih dalam batasan yang bisa diterima. "Gadis kecil, kalau kamu buka satu ronde lagi, kotak batu spiritual ini mungkin akan kosong," kata Luther yang memperingatkan. "Nggak masalah, aku masih punya beberapa kotak batu spiritual cadangan," jawab Charlotte sambil tersenyum santai. Batu spiritual tidak termasuk barang langka bagi sekte sihir karena mereka sudah menemukan tambang batu itu yang bisa ditambang selama puluhan tahun. Oleh karena itu, beberapa kotak batu spiritual ini tidak berarti baginya sebagai wanita suci yang kaya raya. Sebenarnya, misi utama Charlotte kali ini adalah membeli berbagai barang langka dengan batu spiritual. Namun, dia merasa menukarkannya begitu saja tidak akan menguntungkan. Sebaliknya, membuka taruhan seperti ini adalah pilihan terbaik. Bukan hanya bisa mengumpulkan harta karun dari berbagai sekte besar, Charlotte juga bisa menghemat banyak batu spiritual. Singkatnya, mengapa harus mengeluarkan uang jika bisa mendapatkannya secara cuma-cuma? Bab 2194. Setelah pertarungan ronde kedua berakhir, orang-orang dengan ekspresi gembira dan kecewa berkumpul di depan meja Charlotte. Orang yang menang taruhan tentu saja akan sangat gembira seolah-olah mendapatkan harta karun, sedangkan yang kalah akan merasa sangat menyesal dan kesal. "Sialan, nggak disangka orang ini begitu lemah. Andai saja tadi aku bertaruh pada nomor 36. Benar, dasar brengsek, buat aku kehilangan sebotol pil saja. Aku juga, harta yang baru saja kudapatkan semuanya hilang. Aku sudah bilang tadi untuk bertaruh pada nomor 36, tapi kalian nggak percaya. Sekarang sudah rugi, kan?" Di tengah suara keluhan itu, tiba-tiba terdengar suara yang berbeda. Beberapa orang itu langsung melihat ke arah suara itu dan mendapatkan seorang pria berpakaian abu-abu yang sedang berbicara. Pria itu membawa pedang panjang di punggungnya. Ekspresinya terlihat angkuh, dan memegang beberapa batu spiritual yang baru saja dimenangkannya. "Teman, dilihat dari penampilan, Far kamu menang cukup banyak ya?" Tanis salah seseorang. "Nggak banyak. Hanya puluhan batu spiritual saja. Itu karena modal awalku nggak banyak. Kalau aku bertaruh semuanya, aku pasti akan menang besar," kata pria berpakaian abu-abu dengan penuh percaya diri. Begitu mendengar perkataan itu, mata orang-orang di sekitar langsung bersinar. Memenangkan puluhan batu spiritual dalam satu ronde adalah godaan yang luar biasa bagi mereka. Perlu diketahui, energi spiritual di dalam puluhan batu spiritual cukup untuk mereka kultivasi selama beberapa tahun. "Teman, kenapa kamu bisa yakin kandidat nomor 36 pasti menang?" tanya orang itu lagi. Situasi pertarungan di atas arena bisa berubah dengan sangat cepat. Jika tidak ada perbedaan kekuatan yang mencolok, tidak ada orang yang bisa memastikan hasil akhirnya. Pria berpakaian abu-abu berkata dengan sombong, "Aku nggak punya banyak keahlian lain, tapi aku jeli dan berpengetahuan luas. Pera, tahu para ahli yang terkenal dan berput di dunia persilatan. Aku tahu siapa yang kuat dan punya keahlian khusus, jadi tahu siapa yang akan menang. Bisa dibilang, Tarsan hari ini memang diciptakan untukku." Mendengar perkataan itu, semua orang langsung bersemangat. "Astaga, teman, kamu benar-benar hebat. Ini sama seperti main curang. Kak, nggak usah banyak omong kosong. Aku akan ikut taruhanmu nanti. Aku harap kamu bisa membantuku kaya." "Benar, kami akan ikut taruhanmu." Semua orang menjadi antusias dan berkerumun di sekitar pria berpakaian abu-abu sambil terus memujinya. Memang banyak ahli hebat di dunia persilatan. Jika dia benar-benar bisa menilai kekuatan setiap kandidat, taruhan kali ini pasti akan sangat menguntungkannya. Mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika bisa memanfaatkan kesempatan ini.
sehingga mereka sangat bersemangat. Boleh saja ikut taruhanku, tapi aku mau bilang dulu, aku nggak berani menjamin 100% akan menang. Kalau kalah, jangan salahkan aku, kata pria berpakaian abu-abu yang tidak mau menjamin. Tentu saja, namanya juga taruhan. Mana mungkin ada yang yakin 100% akan menang, kami paham. Benar, Kak, kamu mau membantu kami menjadi kaya. Kami sudah sangat bersyukur. Mana mungkin kami menyalahkanmu, Kak. Jangan khawatir, kalau ada yang berani macam-macam denganmu, berarti menantangku. Aku nggak akan melepaskannya. Semua orang saling berbicara untuk memberikan dukungan. Jika pria berpakaian abu-abu itu menjamin 100% akan menang, mereka malah tidak akan percaya. Ini terdengar lebih jujur. Teman-teman, pertandingan ronde akan segera dimulai. Jadi silakan bersiap-siap dulu, kata Charlotte. Bab 2195. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Charlotte. Setelah ronde kedua taruhan, makin banyak ahli yang tertarik untuk bertaruh. Mereka awalnya hanya berniat menonton saja, tetapi sekarang tidak tahan lagi setelah melihat keseruannya. Dikarenakan tadi banyak pejudi yang berhasil memenangkan batu spiritual, orang-orang yang tidak berpartisipasi sebelumnya merasa iri. Cara untuk mendapatkan batu spiritual sangat terbatas. Namun, sekarang kesempatan itu ada di depan mata, sehingga banyak orang yang tidak bisa menahan diri. Oleh karena itu, makin banyak pejudi yang ikut bertaruh. Harta langka dan berharga yang didapatkan Charlotte makin banyak, sedangkan batu spiritual di kotaknya makin berkurang. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Selama ada yang bersedia bertaruh, itu saja sudah cukup baginya. Para kandidat sudah naik ke arena. Pertandingan ronde ketiga akan segera dimulai. Silakan segera pasang taruhan kalian. Waktu nggak akan meminggu, teriak Charlotte. Untuk menghindari melewatkan kesempatan, hampir sebagian orang yang memilih untuk bertaruh pada kandidat yang mereka anggap berpeluang untuk menang sesuai insting dan penilaian mereka sendiri. Sebagiannya lagi, ada yang masih ragu dan ada yang melirik pada pria berpakaian abu-abu. Kak, pertandingan segera dimulai. Kita harus bertaruh pada siapa yang akan menang. Semua orang mengerumuni pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi penuh harapan. Bagi mereka, setiap pertandingan adalah taruhan besar. Kerugian mereka akan besar jika kalah, tetapi mereka akan untung besar jika menang. Aku sangat yakin dengan kandidat nomor 33. Aku akan bertaruh padanya, kata pria berpakaian abu-abu itu setelah melihat ke setiap arena dan akhirnya fokus pada kandidat nomor 33 di arena nomor 2. Kandidat nomor 33 adalah seorang pria berpakaian putih dan memegang cambuk panjang. Tubuhnya kurus dan terlihat biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan yang mencolok. Yang mencolok hanya cambuk panjang di tangannya yang terlihat cukup istimewa. Kandidat nomor 33. Semua orang langsung menoleh dan mengamati dengan saksama. Mereka terlihat ragu karena mereka sama sekali tidak mengenal nomor 33 sebelumnya. Mereka tidak tahu bagaimana kekuatan dan apa keahlian khusus dari itu. Jika bertaruh pada ahli yang tidak terkenal dengan tanpa ragu-ragu, mereka merasa terlalu berisiko. Kak, apa sebenarnya kelebihan dari nomor 33? Bisakah kamu menjelaskannya? Tanya seseorang. Pria berpakaian abu-abu mengernyitkan alis dan berkata dengan dingin. Kenapa? Nggak percaya dengan penilaianku? Kalau kalian nggak percaya, sudahlah. Anggap saja aku nggak bilang apa-apa. Kalian bertaruh pada yang lainnya saja. Aku tetap akan bertaruh pada nomor 33. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian abu-abu langsung meletakkan semua batu spiritualnya untuk bertaruh dengan tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan itu, semua orang saling memandang karena merasa agak kesulitan. Pria berpakaian abu-abu hisa begitu tegas. Dia pasti sangat yakin dengan itu. Namun, masalahnya adalah pria berpakaian abu-abu tidak menjelaskan apapun, sehingga mereka merasa tidak yakin. Teman-teman, hanya sisa 10 detik lagi. Silakan bertaruh. Jangan sampai terlambat, kata Charlotte lagi. Melihat waktunya hampir habis, semua orang akhirnya tidak menahan diri lagi dan mulai memasang taruhan. Ada yang langsung mempertaruhkan semuanya dan yang lebih berhati-hati hanya mempertaruhkan setengah hartanya.
Bahkan ada yang memilih untuk terus mengamati situasinya dan menunggu hasilnya. 10 detik kemudian, taruhan ditutup dan pertandingan ronde ketiga pun resmi dimulai. Bersambung.